dengan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai di babu ma yubahu minal ghibati. Ada saat-saat tertentu, keadaan tertentu, orang tertentu kita boleh membicarakan kejelekannya, tapi dengan rambu-rambu, dengan aturan, dan harus waspada dan hati-hati. Jangan sampai kita dibohongi oleh syaitan seolah-olah kita melakukan kebaikan, akan tapi ternyata itu adalah keburukan yang terselubung. Seolah-olah menginginkan kebaikan, tapi ternyata dia melakukan dosa, yaitu menggunjing ini. Kadang tidak sadar dia menggunjing, tujuannya kadang-kadang seolah-olah baik. Maka kita harus tahu betul apa sih yang dikatakan menggunjing, dan ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Ada hal-hal yang seperti menggunjing tapi tidak. Ya, termasuk kemarin disebutkan ada 6 hal. Di antaranya adalah jika kita didolimi oleh seseorang, kita boleh mengadu kepada orang yang bisa mengentaskan kita dari kedoliman tersebut, kita menceritakan. Atau kita melihat orang yang menyebarkan kefasikan dosa-dosa, sudah tidak malu dengan dosa-dosa, dia termasuk promotornya, dia termasuk orang yang promosikan, yang menyebarkan kejahatan, maka boleh kita sebut agar orang waspada kepada orang tersebut. Padahal ini juga menyebut kejelekan. Jadi ada beberapa hal. Atau orang yang datang dengan pemikiran sesat, sementara dia terpandang, dia banyak pengikutnya, maka wajib penegak kebenaran untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya manusia itu membawa kesesatan. Harus begitu. Padahal itu adalah membicarakan kejelekan orang, tapi diperkenankan demi menjaga umat. Dan ini semua diambil oleh Imam Nawawi daripada hadis-hadis yang disebutkan, hadis-hadis yang banyak. Cuma disimpulkan oleh Imam Nawawi dalam poin-poin tersebut. Di antaranya hadis yang dijadikan sandaran, ini adalah hadis yang pertama adalah an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, ista'dana 'ala Nabi, minta izin kepada Nabi untuk bisa masuk, untuk bertemu Nabi. Faqala, Nabi berkata, idzanu lahu, izinkan dia masuk. Bi'sa akhul ashirati, sejelek-jelek orang dia itu, dari keluarga yang tidak, jadi sejelek-jelek orang di keluarga tersebut, maksudnya dari kabilah tersebut. Nah, di sini Nabi menyifati orang dengan sifat yang tidak baik. Karena orang ini adalah orang yang punya kejahatan yang sudah menyebar di sukunya sana. Sudah diketahui tentang kejahatannya, kejelekannya, dan semua orang harus tahu bahkan. Jadi ada satu suku tertentu, ini manusia ini adalah manusia yang ditakuti di suku tersebut karena kejahatannya dan ketidakbaikannya. Maka Nabi memberitahu kepada yang ada di sekitarnya, ini adalah orang yang tidak baik di kampungnya. Dia suka menyakiti yang lainnya, mengganggu yang lainnya, maka dikasih tahu oleh Nabi, ini sejelek-jelek orang yang akan datang ini. Kemudian masuklah. Nah, benda Nabi di saat orang tersebut masuk bertemu dengan Nabi, Nabi ternyata apa? Imbasat wajhuhu. Nabi apa? Tatallaq. Tatallaq itu dikatakan dalam riwayat Imam Bukhari, setelah dia masuk tatallaq biwajhihi, Nabi melihat wajah ceria. Wambasata ilahi, dan Nabi itu tetap mesra dengan orang tersebut. Sampai orang itu keluar, Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, inna ra'aita rajula qulta kadza wa kadza wa kadza, ya Rasulullah. Sebelum laki-laki itu masuk, kau berkata laki-laki itu begini, begini, begini. Tapi kenapa setelah masuk? Tatallaq tak kau, sebab wajahmu ceria, kemudian kau sambut dengan baik. Kok seperti itu, kenapa ya Rasulullah? Ya Rasulullah hanya berkata, wahai Aisyah, ya Aisyah, mata ahidtini, kapan kamu pernah melihat aku? Hah? Kapan kamu lihat aku? Fahasyan. Kapan aku melihat aku itu muka masam? Aku harus baik, bermuka baik dengan siapa saja, dengan harapan setelah itu dia sadar dan baik. Hanya tadi aku memberitahu kepada yang lainnya bahwasanya orang ini adalah orang yang bahaya. Dengan kejahatannya, kezalimannya, dengan ketidakbaikannya, lalu menghadap kepadaku. Dan aku sebagai seorang nabi,
yang disuruh oleh Allah untuk mengajak semua dan siapapun dalam kebaikan, maka aku tetap berperan baik kepadanya. Ini. Lalu Nabi mengatakan bahasanya, inna syarran nasi indallahi manzilatan, paling jeleknya orang itu terusnya hadis, inna syarran nasi indallahi manzilatan, paling jeleknya orang kedudukannya di hadapan Allah adalah man khafahun nasu atau man ittaqahun nasu. Ini orang pada takut, man khafahun nasu ittiqa syarrihi. Orang yang takut kepadanya hanya karena takut kejahatannya. Ada orang karena kejahatannya sudah merata kemana-mana. Jadi kalau ada dia takut, lebih baik diam daripada bahaya. Dan Nabi menyebutkan bahwasanya orang itu jenis orang seperti ini. Satu kampung pada takut, mereka pada takut. Nah ini sebagian orang salah memahami hadis ini dari sisi lain, bukan sisi masalah boleh membicarakan dengan orang. Sisi Nabi dianggap seperti orang munafik, dzul wajhaini, punya dua wajah. Oh tidak. Nabi menjelaskan, Nabi tidak seperti orang munafik. Ada ini namanya mudaroh. Mudaroh ini adalah menjaga orang, karena waktu itu tidak perlu kalau sudah ngadep dengan Nabi, Nabi harus berperan seperti itu, karena Nabi sebagai suri toladan, Nabi sebagai penyeru kepada kebaikan, dengan harapan kalau ketemu Nabi, dia baik. Karena Nabi punya kewajiban nasihati semuanya. Dan Nabi membuka pintu nasihat itu dengan cara berlemah lembut kepada siapapun. Maka tidak diherankan di hari-hari semacam ini jika mungkin ada orang yang beliau adalah seorang alim, akan tapi kadang kita sudah jengkel. Kenapa orang itu kok masih mau duduk? Kenapa syekh ini kok masih duduk dengan dia? Kenapa? Kenapa? Dia punya tugas untuk ngayomi dia. Dan bisa jadi di saat duduk dinasihati habis. Karena babnya adalah mudharoh. Mudharoh itu menjaga hati, menjaga perasaannya. Mungkin dia masih bisa diharap. Tapi kalau di saat menegakkan kebenaran, Nabi menegakkan kebenaran. Lah berbeda dengan orang dzul wajhaini, punya dua wajah. Di sini apa? Di sini menyanjung agar mendapatkan kemanfaatan, di kelompok lain menyanjung ada kemanfaatan. Jadi mencari kemaslahatan dunia. Dan juga ada lagi namanya mudahanah. Ada mudarah, ada nifaq, dzul wajhaini. Ada namanya mudahanah. Mudahanah itu apa? Enggak berani mengingatkan seseorang. Karena takut kemaslahatan dunianya hilang. Biasa ditraktir sama kawannya. Ditemani, dinaikkan di mobilnya. Cuman kemudian temannya itu melakukan sebuah kesalahan, dia enggak berani mengingatkan. Kenapa kok tidak berani mengingatkan? Nanti kalau saya ingatkan, saya tidak ditumpangin, tidak diizinkan numpang lagi, rugi dong saya. Nah ini adalah mudahanah, sifat jelek. Mudahanah sifat jelek, nifaq sifat jelek. Tapi mudarah adalah strategi. Mudarah. Dan hendaknya kita harus bisa seperti itu. Di saat harus beri nasihat, beri nasihat. Di saat tertentu dia tampak baik dengan dia. Tapi kalau sudah pada waktunya dia berikan nasihat. Ada orang mau datang, tidak langsung ente begini, orang tidak akan datang, akan lari. Duduk yang manis, duduk yang baik, sehingga orang pun mengira tidak ada masalah tentang orang tersebut. Setelah duduk manis, dibuka jalan untuk nasihati. Diajak bicara dulu panjang lebar, setelah kebuka baru menasihati. Itu namanya hikmah. Memberikan obat sesuai dengan dosisnya, cara yang tepat. Maka ini adalah tugasnya juru-juru dakwah. Tapi ingat, jangan sampai mudaroh ini masuk wilayah nifaq, kemunafikan. Dan sebenarnya kuncinya untuk tidak masuk wilayah mudahanah sama wilayah nifaq sederhana. Jika kita duduk sama orang, jangan mengharap kepentingan dunia, maka akan terbebas dari yang namanya mudahanah dan yang namanya nifaq. Dan Nabi tidak perlu dengan dunia, maka secara otomatis Nabi akan terbebas dari itu semua. Dan Nabi terbebas daripada dosa. Di sini ihtajjal Bukhari telah berhujjah, menjadikan hujjah Imam Bukhari hadis ini fi jawazi ghibati ahli al-fasati, boleh kita ngomongin kejelekan orang yang suka membuat kerusakan. Nah, kalau sudah orang suka membuat kerusakan, maka boleh waliraibi raibah. Orang yang suka membuat kebimbangan, keraguan di dalam masyarakat, maksudnya membawa pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Ini nifak. Tidak ngomong kecuali menjadikan orang bingung terhadap agama. Oh, kok jadi gitu ya Islam? Nah ini orang berbahaya sekali. Kasih tahu dia, oh dia bahaya. Dan dia pakai label Islam.
Dan itu dari masa ke masa ada. Maka harus ada orang berani menegaskan, menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Ini di saat dia menyampaikan kebenaran, kadang harus menyebut nama seseorang karena kiprahnya di dalam kerusakan tersebut sudah berlebihan. Maka harus disebutkan. Biar yang lain waspada. Wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah juga qalat, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, ma adunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a. Ada dua orang munafik, dia berbicara tentang urusan-urusan agama, urusan ini. Tapi bahasanya bahasa berdusta, dan begitulah keadaan munafik mengatasnamakan Islam. Sampai hari ini pun ada. Tidak ngerti agama Islam, dia belajar dari orang-orang yang musuh Islam, dia mengambil ilmu dari mereka, ngeritik umat Islam. Mereka layak dikatakan, la ya ma'adunnu fulan dan fulan, aku tidak mengira kalau dia itu mengetahui tentang agama. Maksudnya apa? Dia nggak tahu agama. Berbicara, merusak. Wa hadzani rajulani kana minal munafiqina. Ini orang munafik. Tapi kan Nabi yang boleh mengatakan begitu, karena Nabi adalah dengan wahyu. Kalau kita nggak boleh kita menyebut munafik, paling kita hanya sebatas bahasanya. Kita menyebut si fulan telah menyebarkan kebatilan ini, atau omongannya ini. Ini. Dan husnudon tentang sebuah pemikiran itu babnya beda. Husnudon, maka ada orang ngomong dengan omongan yang menyesatkan. Husnudon kita bukan kita menafsiri omongannya itu, ditafsiri bulat sampai sana sini. Ini adalah membuat kerusakan di muka bumi. Menafsirinya adalah husnudonnya adalah mungkin dia saat itu kepleset. Namanya dia manusia, pasti dia bisa bersalah. Bukan membela. Sekarang ada orang tokoh barangkali ngomong salah, bukan diluruskan, malah dibela, ini kasih hujah sana hujah sini. Ini bahaya sekali dalam kehidupan beragama. Kalau ada orang yang bersalah, apalagi orang yang ditokohkan, dia seolah-olah didudukkan seperti Nabi yang tidak bisa salah. Justru kesempurnaan dia sebagai manusia adalah ya seperti itu. Punya sifat, ada hawa nafsunya, kemudian dia pandai memeranginya. Bahkan kadang dengan sifat kesalahan adalah justru kesempurnaan. Kenapa? Untuk ditampakkan kerinduan untuk minta maaf dan mohon ampun. Jadi kalau tanpa itu tidak tampak dia. Sehingga di saat dia melakukan kesalahan, orang tidak terlihat sejauh mana dia dengan kebenaran. Dan tidak akan tampak, tidak akan menjadi cemerlang kecuali saat dia kepleset salah. Lalu seorang alim ngomong salah. Setelah ngomong salah, esok hari saya tarik. Saya menyesal, omongan saya salah. Oh lihat, tambah cemerlang dia. Sehingga dijatuhkan oleh Allah justru untuk diangkat. Tapi si sombong enggak. Sudah salah dibela. Ini masalah. Dan ini terjadi di golongan-golongan yang disebut Nabi ini. Hadzani rajulani kana minal munafiqin. Ngomong agama enggak benar, salah. Sudah gitu enggak nyadari. Jadi kadang menjadi seperti kesempurnaan. Dia orang yang baik, akhlaknya baru akan tampak. Dia selama ini akhlaknya baik. Subhanallah, tersanjung. Baru dibuktikan lagi oleh Allah, dia salah bicara. Setelah salah bicara, tak tanya nyeselnya setengah mati. Subhanallah. Benar saya ini adalah harus banyak belajar. Saya harus insyaf. Saya sudah berhati-hati masih salah. Oh hebat begitu. Tapi yang repot adalah malah membela kesalahannya. Semua pengikutnya digerakkan untuk membela, menafsiri, menakwili segala macam. Ini adalah menerjemahkan kesesatan agar lebih sesat lagi. Kebenaran itu jelas di hadapan orang yang sadar. Menurut ahlinya jelas, dan kita ngikuti ahlinya. Kalau sudah menurut rambu-rambu syariat adalah salah, ya salah. Nggak perlu aneh-aneh di dalam pembahasan tentang keimanan khususnya. Akidah. Jadi mungkin kita dalam perjalanan hidup kita menemukan seperti itu, sudah salah malah dibela. Merendahkan agama dibela, merendahkan nabi dibela, merendahkan syariat dibela. Ini manusia model apa ini? Nah, ini aneh sekali. Semuanya ini bisa bersalah kok. Saya bukan bisa, banyak sudah salah, cuma Anda saja tidak tahu, kan begitu. Nah, ini kita semuanya bersalah. Dan dengan kesalahan ini kadang malah menjadi naik pangkat dia. Dia tobat. Dia menyadari
semakin tampak ketawaduannya di hadapan Allah. Dia sadar betul bahwasanya otaknya dari Allah, pemahamannya dari Allah, padahal dia sudah berusaha untuk menghafal, berhati-hati, ternyata Allah bikin dia lupa. Allah tidak jaga sebentar saja kepleset pemikiran. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, aku tidak akan kepleset kecuali karena Engkau telah membiarkan kami, ya Allah. Karena dosa-dosa kami, ya Allah. Dan kami tidak akan kepleset jika Engkau menjaga kami. Maka kami mohon jaga kami, ya Allah. Begitu. Baik, munafik. Orang-orang munafik. Tapi hari ini kita tidak boleh menunjuk si fulan munafik, enggak. Kita hanya menyebutkan si fulan berkata salah. Akan tapi mungkin dia dalam keadaan dia lupa, terlena, atau kepleset dalam ucapannya, atau yang lainnya. Jadi kita husnudzonnya bukan ditafsiri, ditakwili. Ini paling bahaya nih, menakwil-nakwil itu omongan-omongan orang ini. Wa an Fatimah bin Qais, dari Fatimah bin Qais radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, ataitun nabi, aku mendatangi baginda Nabi, faqultu, lalu aku berkata, ini ceritanya Fatimah bin Qais ini dilamar oleh 3 orang. Dilamar oleh 3 orang. Inna Abu Jaham wa Muawiyah khatabani. Ada namanya Abul Jaham dan Muawiyah itu meminangku. Faqala Rasulullah, dan ini kemarin disebutkan dalam urusan musyawarah pernikahan, maka jika ada orang bertanya kepadamu tentang seorang calon, maka kita harus menjelaskannya. Selagi itu dalam irama masih istisna. Tapi kalau sudah misalnya sudah oke, sudah jadi, lain cerita, nggak boleh kita merusak. Makanya kalau minta pendapat itu adalah, apalagi minta isyarat kepada seseorang atau ulama, itu dalam keadaan dirimu belum mengambil keputusan. Sudah ngambil keputusan, saya akan nikah dengan dia. Terus menurut Anda gimana? Ini gimana sih ngomong menikah dengan dia? Sudah memutuskan, tidak mungkin kita membatalkannya. Kenapa? Mungkin bagian dia untuk dididik nanti, kan begitu. Ini harus cerdas dalam hal seperti ini. Tapi kalau ingin, ya Syekh, ya Ustadz, atau ya akhi, kamu kenal tidak tentang fulan itu? Kenapa? Saya akan menikahkan dia akan, bagaimana kalau dia menikah dengan putri saya? Kira-kira menurutmu seperti apa laki-laki itu? Oh, nah ini baru. Kita harus jelaskan, oh kalau itu sebaiknya cari yang lain lagi saja. Oh ini, sebaiknya mencari yang lain lagi, sebetulnya menjelaskan nggak pantas, nggak cocok dia. Cuman mungkin orang tersebut bertanya kepada kita, apa sih sebabnya? Nah kita kasih penjelasan, tapi secukupnya. Bukan bertanya sekali langsung receh, oh dia begini, 1 jam lah, ini nggak benar dia. Harus kita beri sesuai dengan kebutuhannya. Yang penting inzijar, dia itu sudah berhenti, tidak melanjutkan pernikahan, sudah selesai. Nggak perlu kita membongkar semua aibnya. Secukupnya yang penting dia bisa. Kalau masih belum, ditambah lagi. Belum, ditambah lagi. Ini boleh. Nah Nabi menjelaskan, amma Muawiyah, kalau Muawiyah itu fasoluk, fakir, nggak punya apa-apa dia. La malalah, enggak punya apa-apa. Dia fakir. Wa amma Abul Jaham, adapun Abu Jaham itu la yad'ul 'asa an atikihi. Kalau Abul Jaham itu tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Nah ini sebagai mengartikan apa? Pernah enggak dengar cerita-cerita gambar-gambar petualang di negeri kita ini? Kalau pergi kan pakai tongkat begini, terus di belakangnya ada apanya? Ada sarung yang isinya sesuatu ini. Jadi nggak pernah meletakkan tongkatnya, itu suka pergi. Tapi Nabi menjelaskan, dan di sini bukan menunjukkan kejelekan, supaya memilih dan memilah. Kalaupun seandainya ada aibnya, nggak apa-apa disebutkan. Yang satu dia nggak punya apa-apa. Yang satunya lagi dia sering suka bepergian. Cuman dalam riwayat la yadu' al-'asa an atiki, ada riwayat lain adalah ini rawahu fi riwayat Muslim, amma Abul Jaham, adapun Abu Jaham itu fadarrabun lin nisa'i, dia suka mukul istri. Berarti tidak pernah meletakkan tongkatnya, itu adalah dikit-dikit mukul kepada istrinya. Ini kan menunjukkan lah, ini yang justru Imam Nawawi mendatangkan hadis lain untuk menjelaskan. Kalau yang pertama tadi bukan aib,
Karena apa? Hanya suka pergi, mungkin dia suka berdakwah kayak atau berpetualang. Tapi Imam Nawawi mendatangkan hadis yang menjelaskan bahwasanya Abul Jahm itu adalah suka mukul istri. Na'udzubillah, laki-laki hebat tidak akan memukul istrinya kalaupun istri itu layak dipukul. Istri yang layak dipukul itu keterlaluan dia. Nggak pantas jadi istri. Istri layak dipukul. Tapi lelaki hebat nggak akan mukul istrinya biarpun dia layak dipukul. Bukan laki-laki memukul istri yang nggak layak dipukul. Yang layak dipukul saja nggak perlu memukulnya. Kok memukul itu kayak? Kalau punya kelebihan energi ke Palestina sana. Jadi jangan, laki-laki nggak pantas. Cuman ada seorang laki-laki dungu plus bego plus tolol plus goblok. Itu dikit-dikit sama istrinya main pukul. Sampai suatu ketika istrinya menangis, saya dipukul suami saya, Bu ya. Waktu saya nyuapin bubur, dan waktu itulah saya baru bisa marah. Selama ini saya dipukul sabar, karena saya dipukul yang sekarang ini, waktu saya nyuapin anak saya, dan buburnya tumpah ke anak saya. Itu baru saya marah. Wah ini laki-laki gila. Kenapa kau nikah dengan dia? Dalam hati saya. Ada laki-laki seperti itu main pukul, astagfirullah. Ini model apa laki-laki main pukul itu? Kalau emang terang kamu ambil batu di hadapanmu, pokoknya kalau lagi marah dengan istri, pukul batumu, biar tahu kalau mukul itu sakit. Kadang-kadang sedih kita mendapat pengaduan. Pengaduan istri dipukul sama suaminya, istri pukul, subhanallah. Nah, ini kan Nabi menyebut itu sifat tidak baik. Dan masih dibenahi oleh Nabi, karena sahabat juga kan. Diingatkan oleh Nabi, dia suka mukul. Maka katakan oleh Imam Nawawi, wa huwa tafsirun li riwayati la yadu'ul asa an atiki. Jadi dia itu darabun lin nisa, suka mukul istri, itu adalah tafsiran dari hadis sebelumnya, yaitu tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Tapi wakilah sebagian memaknai bahasanya kathirul asfari, banyak bepergian. Nah ini suka mukul, jadi suka mukul kan sifat jelek. Suka marah, suka emosi. Nah ini perlu dikasih tahu, jangan sampai sudah terlanjur masuk dalam naungan laki-laki tersebut baru nyesel nanti. Bahkan ini amanat. Itu mungkin saudari kita, bukan saja urusan sifat-sifat kasar, kefasikan. Kita harus tahu kalau laki-laki itu fasik, kita harus kasih tahu fasik. Rizkinya haram dari riba. Bahkan man zawwaja karimatahu bifasikin faqad qata'a rahimaha. Kalau ada seorang bapak atau saudara menikahkan adik perempuannya, atau seorang bapak menikahkan anak perempuannya dengan seorang fasik, telah memutus tali persaudaraan. Ayo. Jadi silaturahmi, mutus silaturahmi bukan sekedar musuh, enggak. Menikahkan putrinya dengan orang fasik. Fasik itu macam-macam bentuknya. Tidak sholat, iya. Berzina, iya. Mabuk, iya. Judi, iya. Tidak takut dengan haram, riba, iya. Fasik. Sudah tahu dia kerjaannya begitu, kok masih dinikahkan putrinya. Memutus tali persaudaraan. Maka, kalau kita ditanya oleh seseorang tentang seseorang, dan kita tahu kalau dia adalah orang fasik, di dalam urusan pernikahan. Kalau dalam urusan biasa nggak boleh. Ya akhi, gimana fulan? Kenapa? Ya pengen tahu aja. Oh nggak tahu, wallah alam bisawab. Nggak boleh, karena nggak ada urusan apa-apa. Sama bisnis boleh, kita akan ya akhi, gimana keadaan fulan? Emang kenapa? Saya mau diajak kerjasama ini. Kerjasama bentuk apa? Dia mau berbisnis, lalu saya kalau ada uang saya harus titip modal ke dia. Kalau memang urusannya urusan seperti ini, maka kita wajib ingatkan. Ya akhi, sebaiknya jangan dengan dia. Kenapa? Saya juga punya pengalaman, duit saya 100 juta hilang. Dia tidak amanat dalam sisi ini. Oh gitu, wajib memberitahu agar saudara kita yang lainnya tidak terperosok masuk kepada wilayah yang salah tadi. Baik, ini adalah hadis dari hadis ini menunjukkan bahwa boleh kita memberitahu kepada seseorang tentang kekurangan seseorang untuk tujuan pernikahan, agar berpikir dan agar dihentikan. Jadi fasik itu definisi fasik itu adalah orang yang melakukan dosa gede dan tidak segera tobat. Biarpun tobat di hadapan Allah, akan tapi kan ada tanda. Zina, naudzubillah.
kemudian pemabuk, masih saja dia masurkan mabukannya. Judi, ya jangan dinikahkan putrimu dengan orang tersebut. Suruh berhenti dulu, tobat baru. Bisnisnya riba, nah ini. Ingat, jangan putus tali persaudaraanmu dengan putri-putrimu. Jangan nikahkan putrimu dengan wanita, laki-laki tersebut. Sekarang itu gila kepada dunia ini menjadikan orang nggak pandang itu semuanya. Penting dia kaya, mobil, rumah mewah, semuanya, masya Allah. Biarpun semua dari hasil haram, nggak penting. Na'udzubillah. Memutus tali persaudaraan. Kenapa? Kalau sudah anak perempuan dinikahi oleh orang fasik, maka ketahuilah, pertama bisa jadi anak perempuannya akan ke bawah. Kemudian jika keluar 16 cucu, jadi fasik semuanya. Kalau sudah fasik, jauh daripada kakeknya. Kakeknya ahli ibadah, cucu yang nggak benar. Makanya putuslah urusannya. Wa an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna, kami keluar ma'a Rasulullah bersama Rasulullah fi safarin, di sebuah perjalanan. Asaban nasa fihi syiddatun. Di dalam perjalanan itu asaban nasa fihi syiddatun. Rupanya kami rombongan ini menemukan satu keadaan yang luar biasa. Kelaparan berat. Bekal tidak ada. Faqala Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu adalah imam. Imamul munafikin. Orang munafik punya imam. Rais, pemimpinnya orang munafik. Nabi dalam keadaan dan sahabatnya memerlukan begitu. Rupanya Abdullah bin Ubay ini memberitahu kepada yang lainnya masih punya uang dan sebagainya. La tunfiqu ala man inda Rasulillahi. Jangan kau beri, jangan kau memberikan sesuatu infak kepada orang yang sama Nabi. Jangan kasih mereka. Hatta yang faddu, hatta di sini bukan ghoyah, tapi taklid untuk biar mereka bubar. Maksudnya ingat, hatta bukan sampai. Hatta yang faddu, agar mereka ninggalkan Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Biarkan, jangan ditolong sudah. Biar mereka pada lari dari Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan dia nambah. Biarkan. Lain raja'na ilal Madinah, kalau kita kembali ke Madinah nanti. La yukhrijannal a'azzu minha al-adal. Tunggu nanti di Madinah. Yang mulia-mulia akan mengeluarkan yang rendah. Yang mulia siapa? Kita akan usir mereka. Kita yang mulia akan mengeluarkan mereka. Biarkan. Kalau sudah Muhammad pengikutnya nggak ada, pada benci, tidak senang dengan Nabi Muhammad, nah ini, maka tinggal kita nanti keluarkan. Nah, ini ngomong begitu dia. Fakta itu Zaid bin Arqam tuh dengar, sakit, panas kupingnya, hatinya panas dengar Nabi dibegitukan. Kurang ajar betul ini. Memang Ra'isul Munafikin. Bukan ngedem-ngedem. Ini ada munafik-munafik itu muncul ini. Ngapain dakwah di situ? Capek, tak usahlah. Ngapain berjuang? Oh, jadi apa kamu mondok? Hah? Makan apa nanti? Jawab, makan nasi tetap yang itu. Ya, nah, orang gembosi macam itu apa? Masa depanmu itu apa? Ini orang-orang munafik itu gembosi itu, yang meracuni itu. Maksudnya jangan kumpul, sudahlah. Jangan kasih makan Nabi Muhammad itu. Jangan kasih makan orang yang bersama Nabi Muhammad itu. Biarkan. Sampai mereka nggak kuat lalu meninggalkan Nabi Muhammad, baru nanti di Madinah kita a'az. Kita yang mulia ini akan mengeluarkan mereka orang-orang rendah, si fakir, orang nyungsep, orang ini keluar semuanya. Tersinggunglah si Abdul Zaid bin Arqam. Fa'ataitu Rasulullah, aku datang ke Rasulullah. Fa akhbartuhu bidzalika, aku beritahu ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay ibn Salul ngomong begini. Fa arsala Rasulullah, Nabi kemudian mengutus ila Abdullah ibn Ubay, kemudian diutuslah utusan untuk menjemput Abdullah, dipanggillah Abdullah bin Ubay. Setelah datang kepada Nabi, fajtahada yaminahu ma fa'al.
Dia benar-benar serius, sumpah dan sumpah, bukan sekali kok. Sumpah dan sumpah dikukuhkan. Mungkin wallahi. Demi Allah. Pakai tambahan lagi, tallahi, billahi. Sampai. Pokoknya dengan sumpah, dengan pengukuhan-pengukuhan, bahasanya, aku tidak ngomong seperti itu ya Rasulullah. Jadi dia ngomong, aku tidak pernah berbicara semacam itu. Aku tidak mengucapkan yang seperti itu. Dan Abdullah bin Ubay itu di depan jamaah, di depan sahabat-sahabat, waktu ngomong begitu. Waqalu, kemudian para sahabat-sahabat itu ngelihat sumpahnya begitu kan kayak benar-benar. Akhirnya apa? Komentar sahabat, kadzaba Zaid. Rasulullah. Kadzaba Zaid, Zaid telah berdusta. Zaid berdusta kepada Nabi. Zaid bohong. Ngelaporin orang ternyata bohong. Ini orangnya sumpah. Fawaqa'a fi nafsi mimma qaluhu shiddatun. Akhirnya kata Zaid bin Arqam, karena aku dibilang pembohong, ya sakitlah. Wong saya ngomong benar dibilang pembohong, ya Allah. Saya sakit di hati saya. Saya sedih. Saya ingin melaporkan demi kebaikan, ternyata malah kebalik. Sang pelaku kejahatan malah bersumpah. Dan orang-orang yang mendengar pada percaya, lalu saya dianggap dusta. Sedih. Hatta anzalallahu ta'ala tasdiqi, sampai turun ayat Al-Quran membenarkan aku. Idza ja'akal munafikun, kalau datang kepada munafik, ini jadi telah disebutkan, kalau datang orang munafik, hendaknya kau jangan gampang dipercaya. Ini turun ayat menunjukkan bahasanya yang datang kepada Nabi adalah orang munafik. Akhirnya apa? Terbebaslah Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam terbebas daripada tuduhan kalau Zaid itu adalah pendusta. Yang tampak lagi kemunafikan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Thumma da'ahum, Nabi, kemudian Nabi mengambil mereka, memanggil mereka. Jadi orang-orang munafik dipanggil semuanya. Liyastaghfir lahum, untuk memohonkan ampun. Subhanallah, Nabi dengan penuh kasih sayang. Maksudnya apa? Liyastaghfir lahum, diajak untuk tobat. Diajak untuk tobat, meminta ampun kepada Allah untuk sama-sama biar benar. Tapi dasar mereka orang munafik, enggak mau surga. Falawwaw ru'usahum. Mereka memalingkan kepalanya. Maksudnya enggak mau. Dasar munafik. Diajak Nabi, Nabi yang ngajak enggak mau. Ogah-ogahan enggak perlu. Nah, di sini yang bisa yang mahallu syahidnya, tempat yang dijadikan hujah oleh Imam Nawawi adalah waktu Zaid bin Arqam membicarakan kejelekan Abdullah bin Ubay ibn Salul, Nabi tidak menegurnya. Enggak boleh kamu ngomongin kejelekan orang. Enggak. Kenapa? Karena kejelekan Abdullah bin Ubay bin Salul adalah berkenaan dengan kepentingan besar masyarakat besar. Fitnah. Makanya boleh kita membicarakan kejelekan penfitnah yang membuat kerusakan di muka bumi, boleh kita sampaikan kepada siapa? Kepada orang yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Mungkin dalam, kalau ini adalah ke kepolisian atau ke mahkamah, ke negara atau bagaimana. Itu caranya adalah ke tempat bukan asal orang. Hadis yang terakhir, Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah senantiasa berikan keridhaan kepada beliau. Beliau berkata, qalat Hindun berkata, Hindun adalah imra'atu Abi Sufyan. Imra'atu Abi Sufyan adalah istri dari Abi Sufyan. Berkata Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, Inna Aba Sufyana, sungguhnya Abu Sufyan itu rajulun syahih. Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan itu laki-laki pelit. Walaysa yu'tini wa yakfini, enggak memberi nafkah kepadaku yang cukup untukku. Wa waladi, dan anakku. Illa, baru bisa benar, ma'akhadtu minhu, kalau aku mengambil. Illa ma'akhadtu minhu, kecuali apa yang aku ambil. Jadi apa? Ya Rasulullah, suamiku itu enggak pernah beri nafkah kepadaku yang cukup. Sehingga mau tidak mau aku ambil. Wa wala ya'lamu, dan dia enggak tahu aku mengambil tanpa sepengetahuannya. Nabi mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladiki. Wa waladaki, khudhi ma yakfiki waladaki bil ma'rufi. Nabi mengatakan, ya Hindun, ambil yang cukup untukmu dan cukup anakmu bil ma'ruf, tapi yang wajar. Dari sisi fikih dulu ya, sampaikan bahwa jika ada seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, sementara nafkah itu wajib.
Jika ada seorang suami, nah, pertama begini, seorang istri haram tidak boleh mempergunakan harta suaminya tanpa izin suami. Menafkah, memberikan, menghadiahkan, tidak boleh kecuali tanpa izin suami. Jangan enak seorang istri, tanya apa? Duit sedekah bagi-bagi. Biarpun terong, bagi-bagi terong, bagi-bagi sayur. Suaminya bingung, kok cepat habis sayur, saya belinya kayak banyak. Saya bagi-bagi bang. Kalau bagi-bagi ngomong dong, itu. Nggak boleh bagi-bagi. Sedekah nggak boleh, kecuali dari duitnya sendiri, seorang istri. Dari duitnya sendiri boleh bagi-bagi, tapi kalau duitnya suami nggak boleh, harus izin dari suami. Nah, ada pengecualian, kecuali ini, di saat suami tidak bisa memberi nafkah, pelit. Tidak diberi nafkah dan sebagainya. Lalu bagaimana? Diizinkan seorang istri yang tidak diberi nafkah oleh suami untuk mengambil harta suami untuk secukupnya dia dan anaknya. Bil ma'ruf, uruf kebiasaan. Umumnya berapa sih kebutuhan sehari? Kalau kebutuhan sehari 4.000, ambil 4.000. 5.000 jadi haram 1.000-nya. Umumnya orang sederajat keluarga seperti dia butuh makan sebulan berapa sih? Jika tetangga sebelah butuhnya 1 juta, ambil 1 juta dari suaminya. Seperti itu. Bil ma'ruf, bukan seenaknya. Wah, ini kesempatan ngambil suami yang pelit boleh. Aku ngambil untuk beli kalung, beli anting, beli segala macam, nggak boleh. Secukupnya. Ini adalah masalah fikihnya. Hati-hati wahai para istri, jangan comot-comot milik suamimu. Nah, harus ngomong izin dong. Kecuali suami sudah ngizinin, wahai istriku, semua yang ada di sini adalah milikmu. itu lain cerita. Boleh kau pakai. Kalau sudah mengizinkan bebas. Tapi kalau tidak, harus izin dengan suami. Nah, yang kalaupun berkenaan dengan bab di sini adalah diperkenankan seorang istri curhat. Ini bab curhat ini. Kadang-kadang curhatnya ngaco asal. Curhat karena dizalimi oleh suami. Dizalimi ya, bukan dikit-dikit curhat. Dan curhat itu bencana loh dalam rumah tangga. Kalau ada sebuah rumah tangga, ada salah satu gampang curhat, itu sebenarnya telah membuat api di dalam rumah. Maka jangan dikit curhat. Curhatnya kadang unik. Pagi-pagi, capek. Di DP ya. Status, capek. Jarang pulang, bikin capek. Berarti suaminya itu pasti itu. Jarang pulang, bikin capek. Dia orang ngerti, Pak, dia masalah dengan suaminya. Ini adalah wanita bodoh nih. Kadang kita bisa membaca dari status tersebut. Apa? Status ya? Status, bisa membaca ini. Wah, ini bermasalah ini. Astagfirullah. Semoga sabar. Ngapain ngomong gitu tuh? Kayaknya baru diseksa sama istrinya, suaminya di rumah itu. Nggak perlu begitulah. Kalau punya status yang benar, yang baik. Kalaupun ada masalah, ya gampang, jangan semuanya diungkapkan. Orang itu ada kecerdasannya itu macam-macam. Bisa lebih cerdas dari kamu, dari kita. Kita ngomong sedikit sudah paham dia. Ini ada kita melihat status-status yang aneh-aneh. Disambungnya gimana status ini? Wah, ini sakit dia. Oh, ini gila kali dia. Nah, gitu. Oh, ini stres dia. Status orang akan menilai dong. Nggak perlu semacam itu. Hei wanita yang suka bikin status. Pria juga. Status yang benar. Status alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas karunia. Masya Allah, terima kasih. Semoga semakin banyak saudaraku. Semoga semakin banyak. Yang gambar, yang indah, yang bahasanya enak-enak begitu aja. Dibalik kalau ada pahit. Itu loh, jangan di status nggak. Status bentuk curhat, cuman lebih hebat lagi di status, hebat nggak benernya. Statusnya kepada semua yang membacanya. Kalau tadi yang nggak boleh kan kita curhat kepada orang ngomongin suaminya. Nah, ini ngomongin suaminya kepada orang nggak jelas ya. Ini namanya curhat ngaco. Gunjing yang sesungguhnya. Jadi curhat di sini adalah curhat kepada membicarakan suaminya, kekurangan suaminya karena dia dizalimi. Kalau curhat tentang suaminya karena aibnya nggak boleh. Suaminya punya kebiasaan jelek yang kalau disebut malu nggak boleh. Tapi berkenaan dengan kezaliman badannya. Ya tadi dikasih nafkah, sering dipukul dan sebagainya, baru curhat. Curhatnya kepada siapa? Ke orang yang bisa menyelesaikan. Jangan setiap orang ditemui kan, ketemu security ngomong, kemudian masuk ke temannya, ini belum masuk ke rumahnya kiai. Sama penjaganya kiai sudah cerita, Masya Allah, pengen ketemu kiai, saya di rumah sudah capek, suami saya, Masya Allah. Ini pos pertama sudah dengar nih. Semuanya nih, temannya orang sama-sama ngantri. Kenapa ibu? Ya Allah, ibu. Kalau ibu jadi saya kayaknya agak kuat.
Lu kenapa? Masya Allah, innalillah, la ilallah, subhanallah. Wah, tasbih semuanya. Zikir. Suami saya. Ya, ini perempuan-perempuan rendah. Dasar pikirannya rendah banget dia. Pemikirannya sudah rendah, kotor sehingga jelek. Kok gampang cerita? Baru kalau orang benar akan cerita kepada orang yang diduga dia akan bisa menyelesaikan permasalahannya. Kalau kita curhat kepada orang yang tidak kita duga bisa menyelesaikan masalah, maka kita telah menggunjing. Dan sebaik-baik mengadu tetap kepada Allah, nomor satu itu. Sebelum kita mengadu kepada manusia, ngadu kepada Allah. Ya Allah, jadikan suamiku adalah suami yang baik, tidak zalim. Gitu, istriku ya Allah. Terus gitu. Jangan tadzallum dulu, ngajukan ke mahkamah dulu pelan-pelan, proses. Nah, di sini boleh mengadu. Ngadunya pada ke Rasulullah. Rasulullah memberikan solusi. Solusi pertama itu ambil secukupmu, jangan berlebihan. Baru setelah itu Nabi akan nasihati, tentu. Nabi adalah penasihat untuk semuanya. Baik, ini adalah riwayat-riwayat tentang diperkenankan kita membicarakan kejelekan orang lain untuk tujuan, dan tujuannya sudah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam muqaddimah hadisnya adalah ada beberapa hal ya yang disebutkan, ada 1, 2 berapa, ada kemarin 6 ya, ada 6 hal yang diperkenankan kita membicarakan kejelekan seseorang untuk tujuan-tujuan tersebut. Wallahu a'lam bissawab.